Terpujilah Tuhan untuk setiap anugerah-Nya dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita pada Minggu 15 November tahun 2020 pada Minggu pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menenangkan hati kita dengan menerima saat teduh. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima panggilan beribadah dari Yesaya 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-16 bagian A. Demikian firman Tuhan. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai. Demi kemegahan Tuhan mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Bersama-sama dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian. Hormat bagi yang maha adil. Kita naikkan pujian, kita naikkan syukur kita bagi Allah yang maha tinggi. Hormat bagi Allah Bapa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk menyambut doa pembukaan. Segala pujian kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pujian, syukur kami naikkan hanya bagi Engkau saja. Tuhan, dalam kesempatan pada minggu pagi hari ini, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang masih nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah pada minggu pagi hari ini. Kami dapat memuji, kami dapat memuliakan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami melalui ibadah pada minggu pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk dapat memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu dengan seluruh keberadaan kehidupan kami, dan terkhususnya melalui setiap puji-pujian kami yang kami naikkan. Tuhan, mampukan kami juga setiap jemaat Tuhan ketika kami menikmati ibadah ini, dan pada saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan saja yang memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami setiap firman yang akan disampaikan. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah yang akan kami laksanakan pada minggu pagi hari ini. Engkau memberkati setiap pelayan Tuhan yang masih Tuhan pelihara hingga pada saat ini. Kami juga berdoa untuk
hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hambanya ini agar dapat menyampaikan kebenaran Tuhan sesuai dan seturut kehendak Tuhan saja. Tuhan, Engkau berkati setiap apapun yang akan kami gunakan untuk dapat beribadah pada minggu pagi hari ini. Biarlah itu semua dapat berjalan dengan baik, dan melalui ibadah ini kami dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 13 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Kita akan baca secara bertanggapan. Demikian firman Tuhan. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain, telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu, bersama-sama. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada minggu pagi hari ini. Biarlah setiap kuasa dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus memampukan kita untuk hidup semakin serupa dengan Dia. Mari jemaat Tuhan, kita akan menyanyi satu pujian dengan judul Worthy is the Lamb. Thank you for the price you
Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari jemaat Tuhan, kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan pada bagian akhir kita akan berdoa bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita berdoa menghadap Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami datang menghadap Engkau di dalam setiap keberadaan kehidupan kami, di setiap pergumulan yang ada di dalam pikiran kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, terlepas dari itu semuanya, kami memohon belas pengasihan Tuhan memampukan kami untuk dapat menghadap Engkau dengan seluruh keberadaan kehidupan kami, dengan ketulusan hati kami dapat menyembah Engkau di dalam setiap doa-doa kami yang akan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami menyadari di setiap keberadaan kehidupan kami seringkali berbuat dosa, baik dengan sengaja maupun dosa yang tidak kami sadari. Kami telah menyakiti hati Tuhan, entah itu melalui perkataan kami, melalui pikiran kami, ataupun melalui tindakan kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan daripada Tuhan. Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk dapat menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Layakkan kami Tuhan untuk dapat menghadap Engkau di dalam keberadaan dan kehinaan kami dari setiap apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada minggu pagi hari ini di dalam doa syafaat ini kami memohon, kami mau serahkan seluruh beban apa yang kami pikirkan, apa yang menjadi kerinduan kami untuk kami doakan. Kiranya Tuhan saja yang menjawab setiap bagian-bagian doa kami sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan, dalam kesempatan minggu pagi hari ini kami ingin berdoa untuk setiap gereja-gereja ya Tuhan, yang masih senantiasa Tuhan pelihara. Melalui gereja-gereja ini kami bersyukur untuk suara Tuhan yang masih kami dapat dengarkan melalui setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayanan Tuhan, untuk para pendeta, penetua, diakon, guru agama, guru Injil, dan setiap kami ya Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan untuk dapat memberitakan akan kebenaran firman Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pribadi yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur untuk setiap pribadi yang masih Tuhan anugerahkan hati untuk dapat melayani Engkau. Biarlah melalui setiap pelayan Tuhan ini, jemaat Tuhan dapat dibukakan hatinya. Tuhan layakkan para pelayan ini untuk dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Biarlah melalui itu Tuhan kami dapat semakin dekat kepada Tuhan, tidak karena pelayannya, tapi melainkan karena Tuhan saja yang beranugerah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa khususnya bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tidak henti-hentinya
Kami berdoa bagi setiap pemimpin yang Tuhan percayakan di negara ini, presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan juga setiap pemimpin di setiap pelosok-pelosok daerah, kepala desa, lurah, maupun sampai ke tingkat RT RW ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemimpin kami, kiranya Tuhan melalui pemimpin yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami dapat merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan kami, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat di dalam lingkungan kami masing-masing. Kami berdoa juga untuk setiap kondisi negara kami Tuhan, untuk setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin kami. Kami berdoa untuk kondisi perekonomian di negara ini yang kami tahu ya Tuhan berangsur-angsur karena pandemi ini. Negara ini juga mengalami kesulitan Tuhan, khususnya dalam kondisi perekonomian. Biarlah para pemimpin kami dapat mengambil suatu keputusan yang bijaksana yang daripada Tuhan untuk dapat mengambil keputusan yang benar dan dapat menyejahterakan setiap masyarakat yang ada di dalam negara ini. Kami juga berdoa untuk setiap kondisi negara kami, kondisi politik, maupun juga untuk pandemi yang masih berlangsung, yang masih kami hadapi pada saat ini. Kami masih berjuang ya Tuhan, kiranya anugerah Tuhan saja yang dapat kami sadari, yang dapat kami pahami, yang membuat kami selalu berharap kepada Tuhan saja, karena hanya Engkau saja ya Tuhan yang memampukan kami untuk dapat bertahan menghadapi keadaan yang tidak menentu ini. Berikan kami hati ya Tuhan untuk dapat mengerti akan keadaan yang sulit ini, dan juga Tuhan kiranya kami dapat memiliki hati yang bijaksana untuk dapat mengerjakan bagian kami, khususnya di dalam kami mentaati protokol kesehatan yang sudah ditentukan bagi kami. Biarlah melalui itu kami dapat ikut ambil bagian dalam menangani keadaan pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pribadi kami melalui pergumulan yang kami hadapi, melalui setiap permasalahan yang boleh kami hadapi juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, mampukan kami untuk dapat memikirkan Engkau di dalam setiap keadaan yang kami hadapi. Keadaan senang, keadaan sulit yang menyedihkan hati kami, biarlah kami selalu Tuhan mampukan untuk menemukan jejak Tuhan yang selalu beranugerah melalui setiap apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami hadapi. Biarlah melalui itu kami dapat merasa bersukacita karena kami memiliki Allah yang luar biasa yang selalu menopang kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan setiap tugas dan tanggung jawab kami dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, biar Tuhan saja yang selalu memampukan kami untuk dapat melakukannya. Hanya ini Tuhan Yesus, doa dan permohonan kami, kiranya Engkau menyucikan, menguduskan, dan dapat mendengarkan setiap bagian doa kami. Biarlah Tuhan saja yang menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dalam kesempatan ibadah pada minggu pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Kiranya melalui persembahan dan perpuluhan ini menjadi suatu tanda bagi kita bahwa kita bersyukur atas perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita.
Nas yang menjadi perenungan kita untuk memberikan persembahan dan perpuluhan pada minggu pagi hari ini terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, mari jemaat Tuhan kita naikkan satu pujian, hitung berkat-Mu. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa kita untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kepunyaan-Mu lah dari setiap apa yang kami miliki dalam kehidupan kami. Dalam kesempatan minggu pagi hari ini, kami memberikan persembahan dan perpuluhan kami sebagai tanda ungkapan syukur kami atas setiap berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau menerima setiap persembahan dan perpuluhan kami, dan persembahan dan perpuluhan ini dapat digunakan dengan baik untuk pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap berkat yang ada dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan kiranya kami dapat memiliki hati yang bijaksana untuk dapat menggunakan setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami, hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan, mari jemaat Tuhan kita akan menaikkan satu pujian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kiranya melalui pujian yang akan kita naikkan, kita dapat mempersiapkan hati kita agar tertuju hanya kepada Tuhan saja. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau kembali kumpulkan kami di pagi hari ini. Tuhan, tanpa terasa kami sudah memasuki bulan November, pertengahan November, dan 1,5 bulan lagi kami akan mengakhiri tahun ini. Tahun yang penuh dengan pergumulan, tahun yang penuh dengan stres dan tekanan, tahun yang tidak mudah untuk kami lalui. Tetapi kami bersyukur bahwa di dalam perjalanan hidup kami, Engkau Tuhan yang sekali-kali tidak meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami. Bahkan Engkau Tuhan yang telah memperlengkapi kami dengan begitu banyak senjata perlengkapan untuk kami bisa siap di dalam medan peperangan rohani selama kami hidup di dunia ini. Maka Tuhan, kami sungguh memuji Engkau akan kebesaran-Mu, akan karya-Mu, akan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang boleh bekerja di dalam diri kami masing-masing, bekerja mendahului kata-kata manusia dan hikmat-Nya yang terbatas, untuk bisa menyiapkan hati kami masing-masing, menyuburkannya sedemikian rupa, sehingga benih kebenaran firman-Mu Tuhan boleh jatuh di tanah yang baik, yang subur, dan yang pada akhirnya bertumbuh dan berbuah. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja, karena Engkaulah Tuhan yang sanggup mengubahkan hati manusia. Terima kasih Bapa di surga, menyerahkan hamba-Mu yang sederhana ini dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian Alkitab dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama. Surat 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Kita akan membaca mulai ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-11. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang boleh menjadi pembaca, pendengar, tetapi sekaligus juga yang bertekad di dalam hati untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melanjutkan eksposisi surat 1 Tesalonika, kita sampai pada satu topik yang khusus berbicara tentang hari kedatangan Tuhan dan bagaimana umat Tuhan menghadapi hari kedatangan Tuhan
tersebut. Isu tentang hari kedatangan Tuhan memang menjadi isu yang penting sekali untuk Paulus bahas, khususnya kepada jemaat di Tesalonika. Oleh karena memang ada begitu banyak kesalahpahaman yang mereka miliki tentang doktrin ini, maka kita akan bisa melihat cukup panjang lebar Paulus membahas doktrin tentang hari kedatangan Tuhan. Bukan hanya di surat 1 Tesalonika, tetapi bahkan dia melanjutkan kembali di suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Minggu lalu Pendeta Peter Spin sudah mengajak kita memahami bahwa hari kedatangan Tuhan itu tidak perlu kita cari tahu kapan, masa, dan saatnya. Kenapa? Ya karena tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi gak usah cari tahu karena memang gak ada yang tahu. Kira-kira begitu. Kedatangan Tuhan itu digambarkan seperti layaknya pencuri, dalam pengertian kapan tibanya itu tidak disangka-sangka. Kita tidak pernah menyangka kapan waktu atau saatnya itu tiba. Mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, mungkin bulan depan, mungkin besok, mungkin 3 detik lagi, 1, 2, 3, mungkin ya. Tetapi yang jelas kita tidak tahu waktunya, dan waktunya itu tiba tidak disangka-sangkakan. Maka sebetulnya yang paling penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan terus bertanya-tanya kapan, bukan terus mereka-reka dan berimajinasi tentang kalau tiba waktunya, menebak-nebak persisnya, tepatnya waktunya. Tetapi yang paling penting adalah sebetulnya apakah kita siap kapanpun saatnya tiba. Yang paling penting adalah pertanyaan bagi kita, apakah saya sudah berjaga-jaga, sudah siap sedia? Itulah yang paling penting. Apakah saya berjaga-jaga? Apakah kita semua berjaga-jaga? Be on guard. Berjaga-jagalah. Begitu. Karena itulah yang paling penting untuk kita hayati sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan waktunya, Paulus terlebih dahulu mengajak orang-orang di Tesalonika untuk melihat kembali identitas mereka, jati diri mereka, siapa mereka, dan natur mereka. Mengapa Paulus dalam hal berjaga-jaga menanti-nantikan hari kedatangan Tuhan? Dia terlebih dahulu mengajak jemaat di kota Tesalonika untuk melihat tentang siapa dirinya, jati dirinya, identitasnya, naturnya. Oleh karena kesadaran akan identitas siapa kita dan apa yang menjadi natur kita, akan menolong kita untuk mengembangkan sikap dan perilaku hidup yang sesuai dengan identitas tersebut. Jadi sadari siapa diri kita, natur kita dan identitas kita. Karena itu akan menolong kita mengembangkan sikap dan perilaku hidup yang sesuai dengan identitas tersebut. Pada akhirnya, kalau kita sadar siapa diri kita dan identitas kita, maka kita pasti akan berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak kami yang paling besar, Asra, satu kali pernah bertanya kepada saya. Dia bertanya seperti ini, "Papa, mengapa ayam tidak bisa terbang? Kan ayam juga punya sayap seperti burung." Nah, waktu itu usia dia sekitar 4-5 tahunan. Maka saya terdiam sejenak, memikirkan jawaban yang sekiranya bisa diterima oleh anak seusia itu. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di posisi saya,
Kira-kira jawaban Bapak Ibu Saudara apa? Mengapa ayam tidak bisa terbang? Kan ayam juga punya sayap kayak burung. Kira-kira jawabannya apa? Bapak Ibu, waktu itu ya dengan keterbatasan waktu saya coba pikir sebentar, kira-kira jawabannya apa? Nah, saya jawab kira-kira begini. Saya bilang kepada Asra, ya Asra, sayap ayam memang tidak dibuat supaya dia bisa terbang. Meskipun mereka punya sayap, tapi sayap ayam dan sayap burung memang dibuat untuk maksud yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda. Sayap burung memang dibuat untuk bisa membuat burung itu terbang, sedangkan sayap ayam tidak dibuat untuk maksud seperti itu. Keduanya ya memang sama-sama sayap, tapi beda, tidak sepenuhnya sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ngomong-ngomong soal ayam dan burung ya, sebetulnya bisa terbang atau tidaknya baik ayam maupun burung sebenarnya bukan hanya semata-mata urusan sayap ya. Tetapi ya kita tahu sama-sama ya memang secara natur ayam dan burung itu berbeda ya Saudara. Ayam dan burung jelas diciptakan dengan natur yang berbeda. Natur ayam ya jelas beda dengan natur burung ya. Ayam punya natur keayaman kan, sedang burung punya natur keburungan yang jelas berbeda satu dengan yang lain. Berbeda juga dengan unggas-unggas yang lain seperti bebek, angsa dan lain sebagainya, ya kan? Walaupun unggas-unggas ini terlihat mirip, tetapi secara natur mereka berbeda. Natur keayaman dengan natur keburungan berbeda, berbeda juga dengan natur kebebekan dan seterusnya. Kita tahu bahwa tidak semuanya bisa melakukan hal yang sama meskipun mereka semua punya sayap, oleh karena memang secara natur mereka berbeda. Begitu. Dan natur mereka yang berbeda itulah yang membuat mereka punya perilaku yang berbeda, punya pola hidup yang berbeda, punya karakteristik yang berbeda sesuai dengan natur mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus hendak membahas perihal perilaku, bagaimana kita seharusnya berjaga-jaga dan menanti-nantikan hari Tuhan dengan melalui satu tahapan yang tidak boleh lewat, yaitu sadar dulu nih kita siapa. Nah, naturnya kita itu kayak apa? Karena kalau kita sadar natur kita di hadapan Tuhan, otomatis seharusnya kita mengembangkan perilaku, sikap, dan punya karakteristik yang sesuai dengan natur kita. Paulus memulai dengan ayatnya yang kelima, perhatikan, karena kamu semua adalah bla 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 bla. Ini Paulus berbicara tentang siapa kita, naturnya kita. Kamu itu semua adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Secara natur kamu itu adalah seperti ini. Identitasmu itu seperti ini. Nah, baru kemudian Paulus menjelaskan kalau naturmu seperti ini, kalau identitasmu seperti ini, maka ayat yang ke-6, sebab itu baiklah bla 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 bla. Kamu secara natur seperti ini, maka sebab itu baiklah kamu seperti ini. Ya, sadari siapa dirimu dan berperilakulah dan milikilah karakteristik sesuai dengan natur dan identitasmu. Kira-kira seperti itulah yang Paulus mau ngomong kepada jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian yang kita baca ini ada begitu banyak kontras. Kalau kita lihat dalam bagian ini, ada begitu banyak kontras di sini. Ya.
dari 7 ayat yang kita baca itu banyak sekali kontras kalau kita baca dengan teliti. Dan perhatikan, kontras itu adalah cara penulis Alkitab untuk menarik perhatian kita, ya, untuk bisa mendapatkan atensi kita. Maka seringkali kalau penulis kitab suci memberikan satu kontras, dia ingin sepertinya menarik mata kita untuk melihat hal itu. Begitu. Itu ibarat kalau Bapak Ibu ketemu dengan warna putih, tiba-tiba di situ ada hitam, maka itu langsung kita sadar hal itu. Gitu. Ada satu kontras di situ. Kita perlu buka mata lebar-lebar untuk melihat kontras itu. Ya. Memperhatikannya. Nah, apa kontrasnya? Ada banyak. Yang pertama, kontras subjek. Kontras subjek. Coba perhatikan ayat 7 ya dan ayat yang ke-8. Paulus membedakan subjek antara orang percaya dan orang tidak percaya. Subjeknya antara mereka, ayat 7, sebab mereka tidak bagian dari kita, ya. Ada mereka, ada kita. Subjeknya berbeda, ya. Ayat 7 bilang sebab mereka ini dan seterusnya. Tetapi ayat yang 8 tetapi kita dan seterusnya. Jadi jelas Paulus mengontraskan antara mereka dengan kita. Antara orang percaya dengan antara orang yang tidak percaya dengan orang percaya. Begitu. Kontras. Kontras dalam hal subjek. Yang kedua, kontras antara anak-anak siang dikontraskan dengan anak-anak malam. Kita baca itu. Kontras. Kemudian anak-anak terang dikontraskan dengan orang-orang kegelapan. Jadi siang, malam, terang, gelap. Ini terkait dengan identitas. Tapi pun demikian Paulus melanjutkan dengan kontras yang lain terkait dengan perilaku. Sikap antara tertidur dengan berjaga-jaga, ya, bangun, antara mabuk dengan sadar. Mabuk kehilangan kesadaran, sadar bisa mengontrol diri, mabuk tidak bisa mengontrol diri. Kontras. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak kontras yang ada. Bukan hanya terkait dengan identitas dan natur, tetapi juga perbedaan dalam hal sikap dan perilaku dari orang percaya dan orang yang tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlalu banyak hal yang kita bisa lihat di sini, terlalu kentara. Maka secara natur kita ini anak-anak siang. Paulus ingatkan jemaat di Tesalonika, kamu ini adalah anak-anak siang. Maka kalau kamu ini anak-anak siang, ya kamu ini tidak tidur. Orang tidak tidur di waktu siang. Semestinya begitu. Orang tidur di waktu malam. Kalau kita adalah anak-anak siang, maka selayaknya dan sepatutnya dan seharusnya demikian kita ini bangun, bukan tidur. Karena kita ini adalah anak-anak terang, maka selayaknya kita itu sadar, bukan mabuk-mabukan dan kehilangan kesadaran. Kita seharusnya bisa punya self control, bukan orang yang kehilangan kontrol diri karena mabuk. Perilakunya berbeda. Inilah yang menjadi penekanan Paulus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Penekanannya adalah bahwa natur kekristenan itu, siapa diri kita sebagai orang Kristen itu berbeda dengan natur dunia ini. Kehidupan Kristen berbeda dengan kehidupan dunia ini. Dan cara hidup orang Kristen berbeda
dengan cara hidup dunia ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita selalu ketika berhadapan dengan kontras ini, baik secara natur dengan dunia kita berbeda, baik cara hidup secara dunia kita berbeda. Itulah sebabnya kita senantiasa diperhadapkan pada apa yang disebut dengan peperangan rohani. Kita sedang ada di dalam medan perang secara rohani. Ya, saya teringat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, bahwa jangan kecewa kalau dunia ini menolak kamu dan membenci kamu. Karena memang kamu tidak berasal dari dunia, sekalipun kamu diutus masuk ke dalam dunia. Ada peperangan rohani di sini. Tetapi jauh-jauh hari Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita semua. Coba kita lihat ya. Mari kita lihat di dalam Yohanes Injil Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Ya. Ini yang Tuhan Yesus katakan ketika menyinggung tentang bahwa kita ini akan selalu ada di dalam peperangan rohani di dunia, oleh karena kita memang tidak berasal dari dunia ini. Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa dalam penantian akan kedatangan Tuhan, kita sedang ada di dalam medan peperangan rohani. Karena itu, berjaga-jagalah. Be on guard. Be on guard. Kenakanlah seluruh persenjataan rohani yang kita baca di dalam teks yang kita baru saja lihat, yang Paulus katakan kita perlu sadar, ayat yang ke-8, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Be on guard, berjaga-jagalah. Kenakanlah seluruh perlengkapan perangmu yang Tuhan sediakan bagimu. Kenakanlah di dalam dirimu baju sirah kasih dan iman, serta ketopong pengharapan keselamatan. Ya, Paulus sering sekali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menggunakan gambaran atau ilustrasi baju perang perwira Romawi ketika dia menyinggung tentang peperangan rohani bagi orang percaya. Ya, kita bisa mudah dengan lihat di dalam surat 2 Korintus pasal 6 ayat 7 misalnya, Roma 13 ayat 12 misalnya, pun demikian dengan Efesus 6 ayat 14 sampai 17 misalnya. Maka berulang-ulang di dalam surat-suratnya Paulus seringkali menasehatkan kepada jemaat orang Kristen untuk mengenakan seluruh perlengkapan perang. Ibarat perwira Romawi itu mengenakan seluruh baju perlengkapan perang mereka, dengan ketopong, dengan baju sirah, dengan perisai, dengan pedang, dengan apapun juga. Tetapi dia pakai itu sebagai gambaran untuk perlengkapan rohani. Ada iman di sana, ada kasih di sana, ada pengharapan di sana, ada firman Tuhan di sana.
Kenakanlah seluruh perlengkapan rohani. Layaknya perwira Romawi mengenakan seluruh perlengkapan baju perangnya. Karena memang kita sedang ada dalam medan pertempuran. Pertempuran bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah, kegelapan, melawan dosa, melawan segala kerusakan rohani yang terjadi di dunia ini. Maka be on guard, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Apa yang menjadi medan perang rohani kita saat ini? Apa yang menjadi tantangan kita saat ini di dalam perjalanan rohani kita mengiring Tuhan? Setiap kita punya medan perang tersendiri. Setiap kita punya pergumulan rohani tersendiri. Tetapi setiap kita pasti tidak akan pernah luput dari medan perang itu. Oleh karena secara natur kita berbeda. Dan kontras antara kita dengan dunia ini, mau tidak mau, membuat kita berada di dalam medan peperangan. Maka apakah kita sudah mengenakan perlengkapan senjata perang kita? Gunakan seluruh hal yang Tuhan sediakan bagi kita untuk bisa bertahan, untuk bisa berjuang, untuk bisa mengalahkan seluruh pergumulan, berjalan bersama dengan Tuhan di dalam tantangan apapun dalam kehidupan rohani kita. Tidak jarang di dalam perjalanan pergumulan kita harus berperang melawan kekecewaan, melawan pergumulan atas dosa, perjuangan menang atas dosa, melawan kemarahan, melawan begitu banyak hal. Ya, untuk kita bisa terus fokus melihat kepada Tuhan, terus mengarahkan mata kita kepada Tuhan di dalam penantian akan hari kedatangan Tuhan. Kapan perang ini akan usai tidak tahu. Kapan kita terus akan dalam medan peperangan selagi kita hidup, kita tidak tahu. Tetapi beyond God, jaga-jaga, siap sedia, pakai semua perlengkapan yang Tuhan berikan. Maka disitulah yang menjadi tanggung jawab dan peran kita dan apa yang harus kita lakukan. Tetapi ada berita baiknya. Ada berita baiknya Bapak Ibu. Berita baiknya apa? Berita baiknya adalah sesulit apapun medan pertempuran kita yang kita hadapi, sebesar apapun pergumulan dan penderitaan yang akan kita jumpai, tetap saja hasil akhirnya pasti. Hasil akhirnya pasti. Apa itu? Bahwa orang-orang yang hidup di dalam Kristus, kitalah yang akan menjadi pemenangnya. Haleluya. Haleluya. Mengapa kita pasti menjadi pemenangnya? Apakah itu karena kita hebat? Apakah karena kesanggupan dan kemampuan kita? Tidak. Tidak. Paulus berkata di ayatnya yang ke-9 dan 10 bagian yang kita baca. Kepastian kemenangan bagi kita, bahwa ketetapan Tuhan supaya kita tidak ditimpa murka dan beroleh keselamatan, bukan terletak pada apa yang kita kerjakan, tetapi terletak kepada karya kematian Kristus di atas kayu salib yang menjamin keselamatan bagi kita semua. Bahkan Paulus berkata, entah kita berjaga-jaga atau entah kita tidur, ayat yang 10 ya. Entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur. Ini adalah sebuah metafora sebetulnya dari apa yang Paulus sampaikan. Metafora untuk hidup atau mati. Jadi kita bisa baca, entah kita itu masih hidup, ya, kita masih berjaga-jaga, entah kita itu sudah mati, entah kita tidur.
kita itu akan hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi baik kita masih hidup, baik kita sudah mati, tetap saja kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Inilah kepastian pengharapan kita akan kemenangan peperangan rohani kita. Maka kalau saat ini kita ada di dalam medan perang itu, maka kerjakanlah dengan setia, kerjakanlah dengan ketabahan dan pengharapan. Hasil akhirnya pasti kita adalah orang-orang pemenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan, at the end of the day, everything will be alright. Pada akhirnya nanti, segala sesuatu akan baik-baik saja. Saya rasa ungkapan ini hanya mungkin berlaku bagi orang yang ada di dalam Kristus. Ya, saat ini kita memang ada dalam peperangan rohani dan berjaga-jaga, mengenakan segala perlengkapan perang kita. Tetapi at the end of the day, everything will be alright. Bagi kita yang ada di dalam Kristus, hasil akhirnya sudah pasti. Semuanya akan baik-baik saja. Maka mari kita setia di dalam medan perang rohani kita masing-masing, dengan pengharapan sesulit apapun itu, sesulit apapun kita bertekun di dalam, sesulit apapun rintangan yang kita hadapi, kita tahu hasil akhirnya di dalam Kristus. Bersama dengan Kristus kita hidup walaupun kita sudah mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah pernah punya pengalaman nuntun sepeda motor sepanjang 7 km? Sepeda motor gede Bapak Ibu ya, sepeda motor laki ya, lebih berat daripada sepeda motor bebek. Saya pernah Bapak Ibu ya tuntun sepeda motor GL 100 ya. Waktu itu motor saya GL 100 warna hijau ya, saya dicat oleh papa saya sendiri warna hijau. Saya tuntun dari Jalan Maijen Sungkono Surabaya sampai rumah saya di Simopronajaya Surabaya. Itu jalannya naik Ibu ya. Jalannya, kontur jalannya itu naik, mendaki. Dan saya tuntun motor saya. Kenapa? Karena motor saya kena paku. Banyak langsung bagian belakang bocor, kempes, nggak bisa jalan, mau nggak mau dituntun. Kenapa? Harus tuntun sampai rumah. Karena tidak ada uang sepeser pun di dompet saya. Ya, pengalaman berharga. Ya, saya belajar tidak akan pernah lagi saya akan pergi naik motor tanpa uang sepeser pun di dompet. Ya, bahaya. Bisa tuntun motor 7 km. Jadi pada waktu itu siang hari Surabaya, Bapak Ibu tahu panasnya Surabaya, bisa dites sendiri. Panasnya luar biasa. Siang hari tuntun motor berat, melelahkan, lapar, haus. Beberapa kali berhenti sebentar untuk tarik nafas, berkeringat. Wah, basah kuyup oleh keringat. Di sepanjang jalan saya hanya berkata, sabar Heri, tetap kuat Heri, yuk pasti akan nyampe. Berapa lama? Masih belum.
terus sedikit lagi, terus melelahkan, baik secara fisik maupun secara emosional, melelahkan. Tapi saya terus jalan dengan satu penghiburan yang pasti. Cepat atau lambat, saya pasti akan sampai rumah. Secapek apapun saya akan sampai di rumah. Saya akan sampai di rumah, dan sampai di rumah, disitulah saya bisa beristirahat. Sampai di rumah, saya akan bisa makan, minum, dan melepas lelah. Saya punya pengharapan, saya pasti sampai di rumah. Cuman bedanya yang memastikan saya sampai di rumah adalah kekuatan saya. Seberapa saya kuat, seberapa saya berjuang. Tetapi tidak demikian dengan perjalanan rohani kita. Yang memastikan kita sampai di rumah, tanah air surgawi kita, puji Tuhan, bukan seberapa kuat kita, tetapi seberapa anugerah yang besar yang kita sudah terima. Sehingga kalaupun kita sudah tidak lagi punya kekuatan untuk bertarung di medan perang rohani kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan cukup bagi kita menolong, menguatkan, dan memastikan kita akan sampai di rumah di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjaga-jagalah. Be on guard. Setialah berjuang dalam peperangan rohani dengan mengenakan seluruh perlengkapan rohani yang tersedia bagi kita. Tetapi ketahuilah satu hal yang pasti, jangan pernah menyerah, karena pengharapan kita itu pasti dan tidak akan pernah hilang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu seringkali di dalam perlombaan iman dan peperangan rohani kami jatuh bangun di dalam mengikut Tuhan. Entah berapa kali kami harus datang kepadamu Tuhan dan mengaku bahwa kami tidak bertindak, bersikap, berjaga-jaga sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Maka dengan pengakuan ini Tuhan, kami datang kepadamu, memohon pertolongan Tuhan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Karena peperangan rohani ini tidak akan mungkin kami menangkan dari diri kami sendiri, tetapi semata-mata anugerah Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kami. Maka ajarkan kami untuk setia, ajarkan kami untuk tetap kuat, ajarkan kami untuk tetap bertahan, tabah, karena tersedia bagi kami mahkota yang pasti di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami rindu, kami boleh menanti-nantikan Engkau dengan kehidupan kami yang terus berjaga-jaga. Tuhan, hamba selesai berbicara. Mohon kiranya anugerah Roh Kudus Tuhan yang bekerja melampaui kata-kata manusia yang terhenti saat ini, sehingga firman-Mu Tuhan
boleh terus terngiang di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami terus belajar hidupi dari sehari ke sehari ke sehari, mengembalikan segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan telah disampaikan. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat satu pujian untuk merespon firman Tuhan yang telah diberitakan. I know who I have believed. Mari jemaat Tuhan sekalian, kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan segala pujian hormat kita kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat yang datang daripadanya. Kiranya anugerah yang tiada terkira dari Allah Bapa kita, di dalam kasih karunia-Nya yang sempurna, melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, pertolongan, penghiburan, penyertaan, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, boleh senantiasa menyertai kita sekalian di dalam medan peperangan rohani kita masing-masing, dengan tetap berjaga-jaga menanti-nantikan hari kedatangan Tuhan kedua kali. Mulai hari ini, besok, lusa,
bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali untuk mengambil waktu teduh. Demikianlah jemaat Tuhan ibadah kita pada minggu pagi hari. Kita akan bertemu di minggu-minggu selanjutnya dalam ibadah di Christ Chapel Palembang. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.